Ya pemirsa, misteri satu keluarga tewas mengering di Kalideres, Jakarta Barat belum menemukan titik terang. Peran anak korban dalam kematian massal ini juga saat ini mendapat sorotan. Hingga kini, polisi belum menemukan titik terang kasus kematian massal satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat. Namun sejumlah fakta baru terus dikumpulkan. Salah satunya adalah peran sang anak, Dian, yang juga ditemukan tewas di dalam rumah. Polisi mengatakan Dian merupakan orang terakhir yang meninggal dunia. Jenazah Dian berada di samping ibunya sambil memeluk guling. Sementara jenazah ibunya sudah menjadi mumi karena masih awet. Saat masih hidup, Dian juga sempat mendampingi saksi seorang pegawai koperasi simpan pinjam yang datang ke rumahnya perihal jual beli rumah bulan Mei lalu. Saksi yang masuk ke dalam rumah sempat melihat mayat Margareta ibunya meninggal dan langsung berteriak takbir. Apakah peran mendiang Dian akan menjadi kunci pembuka tabir penyebab kematian satu keluarga di Kalideres? Dan untuk membahasnya lebih lanjut pemirsa, sore menjelang malam, kami telah terhubung dengan kriminolog Universitas Indonesia atau UI, Profesor Adrianus Meliala. Selamat petang, Prof. Selamat petang. Baik. Prof, kalau misalnya membaca bagaimana fakta-fakta yang terbuka dari kasus ini, terakhir kita mendapatkan fakta terbaru bahwa anak paling kecil, katakanlah korban yang usianya paling muda ini meninggal terakhir, kemudian kamar juga dikunci dari dalam. Kira-kira apakah ini dari alat-alat bukti ini apakah bisa mengarahkan siapa yang menjadi dalang, siapa yang menjadi otak dari pembunuhan massal ini? Atau bunuh diri massal mungkin ya kalau misalnya saat ini diagnosanya. Ya, jadi kalau di awal pernah berkembang teori itu, saya juga termasuk yang dorong itu. Teori homicide ya, artinya ada pihak yang memaksakan kematian pada yang lain. Lalu kemudian ada teori bunuh diri ramai-ramai dengan satu keyakinan yang saya sebut sebagai keyakinan apokaliptik. Tetapi ketika kemudian tidak ada satupun fakta yang mendukung, ya misalnya tidak ditemukan bacaan-bacaan ataupun komunikasi yang mengarah kepada bahwa memang mereka adalah anggota apokaliptik, nampaknya sekarang memang harus dicari teori lain ini, gitu ya. Dan kalau dilihat dari temuan yang lebih mendalam ya, dikaitkan dengan hasil kerja dari para ahli kedokteran forensik, toksikologi dan seterusnya, maka sekarang sudah mulai berkembang kelihatannya ini. Ya, ini juga satu dugaan-dugaan. Yang pertama adalah bahwa ada dari mereka yang meninggal secara wajar, artinya lebih kepada entah karena tua, entah karena sakit, atau kurang gizi ya. Bolehlah kita sebut sebagai natural death ya, kematian yang natural begitu. Sementara ada lagi dua yang lain, itu kematian yang memang tidak natural, tetapi juga tidak bisa disebut sebagai bunuh diri yang sukarela. Ya. Nah, saya di sini memakai satu istilah desperate death, desperate, semacam kematian yang sengsara gitu ya, artinya terpaksa. Nah, ini betul sekali, terpaksa. Artinya yang bersangkutan sebetulnya masih ingin hidup, tapi ada kondisi yang membuat lalu kemudian nggak bisa keluar dari situ dan kemudian meninggal. Nah, kalau tadi Mbak bilang bahwa ada Dian, kelihatannya Dian juga termasuk pada yang tipe kedua ini, yakni yang meninggal karena desperate itu. Begitu, Mbak. Tapi kalau misalnya desperate death seperti itu masuk kategori apa ya, Prof? Homicide kayak tadi Prof sebutkan, atau suicide or apa ya, Prof? Mungkin hampir sama dengan, dan ini memang lalu menjadi amat paradoks ya di tengah situasi di mana kita tinggal di Jakarta dan banyak sekali orang yang bisa menyediakan makanan, yakni mirip dengan orang yang tinggal berada dalam situasi kemiskinan yang amat sangat, tidak mampu membeli makan sama sekali dan dia kelaparan. Jadi walaupun dia berada lapar dalam itu bukan lokasi karena perumahan yang ini berada dalam lokasi perumahan, kemudian kita melihat sempat membeli makanan, pernah mampu begitu membeli makanan. Pernah mampu, tapi lalu kemudian ternyata resources itu tidak banyak lagi, tidak ada lagi malah, dan tidak ada lagi barang berharga yang cukup dijual, yang bisa kemudian dijual. Jadi kelihatannya keluarga ini memang keluarga yang sudah kehilangan sama sekali tonggak pemasukannya, pemasukan ekonominya. Lalu kemudian kita dalam konteks itu lalu kemudian kita membaca
mengenai mengapa mereka jual mobil, lalu kemudian mau jual rumah, lalu menjual handphone ya dan seterusnya yang terlihat dari bungkusan yang tertinggal. Tetapi itu kan semua ada batasnya, Mbak. Ada akhirnya. Nah, ketika akhir itu kemudian dicapai, tidak lagi barang yang bisa dijual, maka tinggal mereka kemudian menunggu kematian secara sangsoro tadi, yang tadi kita sebut sebagai desperate death. Begitu. Puasa sampai mati seperti itu ya, Prof ya. Kalau jangan lupa bahwa karena mereka berada dalam situasi yang sudah semakin lama semakin turun kesehatannya atau kesegaran fisiknya, maka kemudian lalu makin nggak bisa berpikir tenang. Ya, jadi jangan diasumsikan bahwa mereka mampu berpikir tenang dan rasional. Mereka secara perlahan-lahan turun kesadarannya sehingga kemudian lalu kemudian lewat dan kemudian lenyap begitu. Jadi pada saat mereka sudah mulai lenyap itulah kemudian lalu mereka meninggal begitu. Prof, tapi kalau misalnya bicara mengenai manusia dan kita tahu kodrat manusia disebut oleh teorinya makhluk sosial seperti itu, kenapa tidak sempat meminta tolong atau tidak mau meminta tolong? Teorinya begini, bahwa kalau orang itu menjadi adalah makhluk sosial yang berusaha untuk mencari bantuan keluar diri, ya, keluar lingkungan terdekatnya. Nah, 4 orang ini kelihatannya memang berbeda. Dia adalah makhluk antisosial ini, keluarga antisosial, yakni yang percaya bahwa dukungan itu hanya datang di antara mereka berempat. Nah, ketika kemudian 2 di antaranya, yakni Pak Rudi dan Ibu Reni itu meninggal duluan, dan diperkirakan bahwa mereka itu meninggal karena natural death, ya, kematian yang karena tua, sakit dan seterusnya gitu. Artinya natural lah gitu. Ini kemudian membuat mereka lalu yang 2 lagi itu kemudian saya perkirakan sebagai goncang. Trembling ya, bingung mau berbuat apa, lalu mulai kemudian seperti halnya orang yang mencari bantuan tapi tidak sistematis, lalu mulai jual sana jual sini. Sekali lagi kemudian pada saat itu juga mereka sudah mulai kekurangan gizi, sudah mulai tidak bisa berpikir dengan tenang, kesadaran juga makin berkurang, lalu kemudian mereka meninggal dengan sengsara tadi. Gitu. Prof, spesialis kejiwaan juga sebelumnya mengungkap ada kemungkinan kondisi psikis yang disebut voluntary stop eating and drinking atau VSED. Kalau misalnya kita bisa mengkomparasi dengan kasus-kasus, apakah pernah terjadi kasus serupa seperti ini? Mungkin tidak di Indonesia tapi di negara lain, dan biasanya secara garis besar apa sih yang bisa menyebabkan atau yang menjadi motif dari orang melakukan VSED ini? Ya, kalau VSED kan memang by intention, ada niat, dan bahkan niat itu kuat sekali. Jadi kalau misalnya pernah kita dengar para pendemo politik di Inggris, itu mereka memang dari awal meniatkan untuk mati dan memang memvideokan hari per hari mereka kemudian lalu makin lemah dan mati. Jadi memang lain betul tampilannya. Gitu. Nah, sementara yang ini bukan VSED, tapi lebih kepada tadi desperate death, ya, terutama pada yang 2 terakhir, yakni saudara almarhum Budianto dan Dian nampaknya, di mana mereka sudah mulai kehilangan kesadaran pelan dan kemudian meninggal. Orang-orang di sekitarnya yang katakanlah harusnya bisa melihat hal seperti ini adalah yang harusnya proaktif terlebih dahulu ya, supaya bisa mencegah kasus-kasus seperti ini ke depannya bisa terulang untuk orang-orang yang mungkin kita kenal seperti itu ya, Prof. Baik, terima kasih atas insight-nya Profesor Adrianus Meliala. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam iNewsroom Weekend. Sehat selalu, Prof. Sampai jumpa.